Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tentu baik semuanya ya, sehat semuanya. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kesehatan dan keberkahan dalam keadaan seperti ini. Dalam kondisi pandemi tentu kita tetap menjaga semangat kita untuk belajar. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan materi tentang gerak benda. Nah, materi gerak benda itu seperti apa? Kalau sudah siap, oke, mari kita pelajari bersama. Berikut slide-nya. Gerak benda. Suatu benda itu dikatakan bergerak apabila kedudukannya itu mengalami perubahan terhadap titik acuan. Contohnya seperti ini. Di sini ada sebuah troli P dan Q disusun seperti ini atau digandeng. Kemudian ada titik acuan yaitu pohon. Troli ini dikatakan bergerak ketika posisi troli ini nanti akan berubah dari titik acuan pohon, semakin mendekat atau semakin menjauh seperti itu. Maka troli ini dikatakan bergerak. Nah, seperti ini. Dia awalnya jauh, kemudian posisinya mendekati pohon sebagai titik acuannya tadi. Maka perubahan terhadap titik acuan ini dikatakan benda ini bergerak. Bila troli P dan Q mendekati pohon, maka yang terjadi adalah troli P bergerak terhadap pohon. Demikian juga troli Q bergerak terhadap pohon. Tetapi troli P ini tidak bergerak terhadap Q karena dia posisinya tidak berubah. Jaraknya ini selalu tetap meskipun dia keduanya itu bergerak mendekati pohon. Tapi antara P dengan G ini tidak mengalami perubahan posisi, maka dia tidak bergerak. Kemudian yang ketiga adalah pohon ini dikatakan bergerak terhadap troli P dan G. Kenapa? Karena posisi pohon itu juga mengalami perubahan jarak terhadap troli ini. Semakin dekat seperti itu. Padahal pohonnya di tempat, yang bergerak adalah trolinya. Nah, ini biasa disebut dengan gerak semu seperti itu. Seperti itulah benda dikatakan bergerak. Tentu sudah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya, yaitu perbedaan antara jarak tempuh benda dan perpindahan benda saat dia bergerak. Seperti apa penjelasannya? Berikut slide-nya. Misalkan ada sebuah troli, kemudian pohon sebagai titik acuan. Troli kemudian bergerak dari titik A ke titik B, kemudian menuju ke titik C. Nah, seperti ini. Jarak troli itu jarak dihitung mulai dari titik A menuju ke titik B, kemudian ditambah lagi menuju ke titik C. Ini jarak tempuh troli tersebut. Nah, seperti ini. Kemudian perpindahan itu dari A sampai ke C saja. Dari titik awal sampai ke titik akhir saja. Itu perpindahan. Secara matematis dapat dituliskan seperti ini. Bahwa jarak tempuh dengan simbol S itu sama dengan AB ditambah BC. Sedangkan perpindahan delta S yaitu dipengaruhi oleh arah gerak. AB arahnya ke kanan, sedangkan BC arahnya ke kiri. Artinya arah BC ini akan mengurangi arah AB karena berlawanan tadi. Seperti ini kalau ditulis. Delta S sama dengan AB dikurangi BC. Contoh soal. Troli P bergerak dengan lintasan AB 10 meter. Nah, ini AB 10 meter. Dan BC itu 4 meter. Tentukan jarak dan perpindahan trolinya.
Kita jawab, jarak tempuh troli tersebut adalah S sama dengan AB plus BC. AB tadi 10, kemudian BC-nya adalah 4. Kita tambahkan 10 meter plus 4 meter sama dengan 14 meter. Sedangkan perpindahannya adalah AB ke kanan, BC-nya ke kiri. Sehingga AB itu 10 meter dikurangi 4 meter. Karena dia berlawanan arah, maka dia mengurangi. Sehingga hasilnya adalah 6 meter. Itu tadi penjelasan tentang perpindahan benda dan jarak tempuh benda. Kita lanjutkan ke penjelasan tentang kecepatan gerak benda. Di mana benda ini nanti dalam bergerak itu mengalami kecepatan tetap dan kecepatan yang berubah. Nah, dua kecepatan ini nanti dikenal dengan GLB dan GLBB. GLB itu gerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap, dan GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan yang berubah. Seperti itu. Seperti apa penjelasannya berikut slide-nya. Gerak dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau dikenal dengan GLB, dan gerak lurus berubah beraturan dikenal dengan GLBB. GLB itu ciri-cirinya adalah kelajuannya itu tetap, dia tidak berubah kelajuannya. Secara matematis ini rumusnya V sama dengan S per T. Atau kalau kita buat segitiga seperti ini untuk memudahkan menghafal, S sama dengan V kali T. Kalau kita mencari V, maka V-nya kita tutup sehingga menjadi S per T. Itu rumusnya. Kalau kita mencari T, T-nya kita tutup, maka nanti T sama dengan S per V. Seperti itu. Kalau mencari S, S-nya yang kita tutup, S sama dengan V kali T. Seperti itu. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan atau kita kenal dengan GLBB ini, ciri-cirinya adalah kecepatan atau kelajuannya itu berubah. Artinya gerak lurus berubah beraturan ini yang berubah adalah kecepatannya atau kelajuannya. Berubah itu ada dua di sini, bisa tambah cepat, bisa tambah lambat, atau kecepatannya itu berkurang atau diperlambat seperti itu. Jika GLBB dipercepat itu A itu bernilai positif, sedangkan kalau diperlambat A itu bernilai negatif. A itu adalah percepatan benda. Secara matematis dapat dituliskan seperti ini. A sama dengan VT dikurangi V0 per T. A itu adalah percepatan, VT itu adalah kecepatan akhir, dan V0 itu adalah kecepatan awal. T itu adalah selama dia mengalami perubahan kecepatan tadi. Kemudian untuk mencari kecepatan akhir rumusnya seperti ini. VT sama dengan V0 plus AT kuadrat, atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S. Sedangkan jarak tempuhnya adalah S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Keterangannya bahwa V itu adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. V0 ini adalah kecepatan awal, VT itu adalah kecepatan akhir, S itu adalah jarak dengan satuan meter, sedangkan T adalah waktu dengan satuan sekon, dan A itu adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Oke, contoh soal. Contoh soal GLB seperti ini. Nah, ini ada sebuah soal. Lepto mengendarai sepeda dengan kecepatan 8 meter per sekon. Berapa jarak yang ditempuh Lepto selama 3 sekon? Oke, dari soal itu dapat kita ketahui kecepatannya adalah 8 meter per sekon atau V-nya adalah 8 meter per sekon. T waktunya adalah 3 sekon. Ditanya tadi adalah jarak. S. Karena dia GLB, kita gunakan rumus S sama dengan V kali T. Dari rumus sebelumnya tadi. V-nya adalah 8 meter per sekon. T-nya adalah 3 sekon. Kita kalikan dari rumus ini 8 kali 3 24 meter. Karena sekon di sini kita bagi dengan S, hilang, kita coret. Kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik seperti ini. Grafik V terhadap T. V-nya 8, T-nya 3. Itu kalau kita gambarkan grafiknya. Oke, contoh dari GLBB.
Limpat mengendarai sepeda, mula-mula diam, kemudian bergerak kecepatannya menjadi 6 meter per sekon selama 3 sekon. Berapakah percepatannya? Nah, ini mengalami perubahan gerak ya. Awalnya itu diam. Nah, awalnya diam, kemudian bergerak menjadi 6 meter per sekon kecepatannya. Ini mengalami perubahan kecepatan dari diam menjadi 6. Diketahui dari soal tersebut adalah V awalnya adalah 0 meter per sekon karena dia diam tadi. Kemudian kecepatan akhirnya tadi adalah 6 meter per sekon selama 3 sekon T waktu 3 sekon. Ditanya adalah A percepatannya. Oke, kita jawab dari rumus ini. A sama dengan VT kurangi V0 per T, di mana VT tadi adalah 6 meter per sekon dan V awalnya tadi ada diam 0 meter per sekon dibagi T tadi yaitu 3 sekon. 6 dikurangi 0, 6 dibagi 3 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Inilah contoh dari GLBB dipercepat seperti itu. Kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini. Nah, dari 0 menuju ke kecepatan 8 meter per sekon. Itu untuk sumbu kecepatan, sedangkan sumbu waktunya yang mendatar ini. Kita lanjutkan tentang grafik tadi, yaitu grafik GLB dan GLBB. Kalau kita gambarkan seperti ini. Ini grafik V terhadap T. Ingat ini ya, grafik V terhadap T. Kalau GLBB itu garisnya itu adalah semakin ke atas. Kalau GLBB dipercepat itu grafiknya semakin ke atas. Kemudian kalau GLB itu grafiknya tetap dia garisnya, V-nya itu tetap tidak naik tidak turun. Itu GLB. Sedangkan GLBB diperlambat itu grafiknya menurun, kecepatannya itu berkurang. Seperti ini. Iya. Oke, tip menghitung jarak tempuh itu cukup kita hitung luas dari bentuk grafik itu. Misalkan kita ingin mencari jarak tempuh selama GLBB dipercepat ini, maka cukup hitung saja luasnya ini. Demikian juga GLB ini bentuknya adalah persegi atau segi 4, maka cukup kita hitung luasnya aja dengan menggunakan rumus segi 4, yaitu panjang kali lebar atau sisi kali sisi seperti itu. Demikian juga GLBB diperlambat ini, kita hitung luasnya saja karena GLBB diperlambat itu bentuknya segitiga, maka kita cukup saja menghitung dengan rumus segitiga. Kayak GLBB dipercepat ini, bentuknya juga segitiga, maka cukup kita hitung saja luasnya dengan luas segitiga, yaitu setengah panjang kali lebar, seperti itu. Itulah penjelasan materi tentang gerak benda. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.